di pinggirannya. Nah ini yang kalau gusinya sehat itu yang sebelah kanan, yang sebelah kiri. Kalau yang merah-merah itu sudah terjadi peradangan. Jadi awal mulanya seperti itu, merah dulu pinggiran gusinya. Ini sakit atau enggak? Enggak ada keluhan kalau sampai sini. Biasanya tandanya itu kalau pas sikat gigi di busanya itu ada darahnya. Nah itu biasanya sudah tanda kalau ada peradangan. Nah ini kalau radangnya tadi tidak diobati, ya, ini nanti bisa semakin tambah parah. Ada yang seperti ini Bapak Ibu. Jadi gusinya itu bisa turun kalau sudah karangnya itu tebal. Nah itu karang itu bisa menurunkan gusi. Jadi tidak hanya gusinya tapi tulangnya juga. Nah itu akar giginya kelihatan ya. Itu kira-kira goyangnya gimana? Goyang itu giginya goyang inol itu biasanya. Itu yang paling parah deh. Sampai seperti itu. Nah ini kalau diperiksa pakai alatnya sampai bisa masuk. Nah ini biasanya kalau sudah tidak dirawat, giginya itu bisa sampai goyang. Nah ini ya, tadi pertamanya dari giginya sehat, terus ada plak, tapi plaknya nggak dibersihkan, nggak sikat gigi, kemudian jadi tambah besar lagi tadi, jadi karang. Kalau sudah jadi karang, nah itu yang sebelah kanan sendiri bisa goyang. Nggih. Lah gigi itu kan ada, ini gigi nggih. Jadi itu ada tulang, tulang seperti ini. Terus di luarnya tulang itu ada lagi gusi namanya. Jadi kalau misalnya karang giginya itu banyak, ini lama-lama turun. Yang tadinya megang di sini, jadi tinggal segini. Kalau ada karangnya, ini jadi tinggal goyang. Nah ini caranya biasanya kalau saya itu sering ketemu di bawah ya, di poli gigi itu pasiennya datang, giginya itu bagus, nggak bolong, nggak sisa akar. Jadi banyak yang giginya masih utuh itu, tapi yang minta dicabut, Bu dokter minta dicabut gitu. Kan saya biasanya langsung, loh ini giginya bagus loh Pak, Bu, kok mau dicabut gitu. Biasanya nanti saya rujuk ke laborat untuk cek gula darahnya. Nah ini kalau dilihat dari ronsen ya, itu tulangnya sampai habis. Yang foto sebelah kanan itu, yang sebelah barat itu sampai habis tulangnya. Nah, kalau misalnya udah goyang, biasanya pasien cenderung minta giginya dicabut karena dipakai makan, sakit, gergil. Ini kalau misalnya diabetesnya tidak terkontrol, tinggi sekali kadar gula dalam darahnya. Nah ini biasanya kan bilangnya apa? Bu dokternya nggak berani nyabut giginya, biasanya gitu ya. Nah ini kenapa nggak dicabut giginya? Karena penyembuhan lukanya lama. Sering dengar nih kalau pasien gula itu kalau punya luka sembuhnya lama. Itu juga sama. Kayak di gusi di dalam mulut itu juga sama. Jadi gusi kita ini kalau giginya dicabut, ini ada kantong bekas akarnya, bekas tempatnya akar itu kayak kantong. Nah kalau pada pasien DM itu kan di dalam darahnya lebih banyak gulanya, itu menghambat proses penyembuhan. Padahal kalau normal darah itu kan fungsinya membawa oksigen, terus bisa melawan infeksi gitu. Jadi kalau kadar gula darahnya tinggi itu proses itu tidak terjadi, penyembuhannya terjadi
terjadi tapi lama. Nah kalau sembuhnya lama, ini kan bolong nih. Bapak Ibu kan makan terus ya. Nah itu sisa makanan itu masuk terus ke sana. Nah lukanya itu lama sembuhnya. Ya, itu bisa menyebabkan infeksi. Itu jadi kalau misalnya mau dicabut giginya, dikontrol dulu gula darahnya sampai normal, baru boleh dikasih tindakan. Nah terus diapakan kalau giginya goyang? Diapakan Pak Bu? Kalau giginya udah goyang diapakan? Kan tadi bilangnya kalau gula darahnya tinggi belum boleh dicabut. Dibersihkan. Ya, jadi sebelum menjadi karang, menjadi keras, waktu masih jadi plak itu kan tadi lembek tadi itu ya. Nah itu bisa dibersihkan, sikat gigi. Terus kalau jangan habis dahar makan itu pas minum sambil diminum, sambil dikumur, okay. Nah ini pembersihannya. Kadang beberapa orang itu nggak kuat dibersihkan karang giginya. Itu sebenarnya yang dibersihkan bukan giginya ya, tapi karangnya yang dipecah. Nah itu dibersihkan. Biasanya karang itu nempelnya antara gusi yang cekungnya itu. Nah itu bersihkannya sampai situ. Nah ini kalau sudah jadi karang, tambah dalam lagi bersihinnya, tambah sakit. Jadi supaya tidak sakit harus dicegah lebih awal ya. Kan katanya mencegah itu lebih mudah, lebih gampang daripada mengobati. Gimana Mbak? Nah ini kalau udah goyangnya parah banget. Kalau misalnya kayak yang di sebelah kanan itu kan sudah turun sekali giginya. Kalau dibersihkan tambah goyang. Jadi kalau habis dibersihkan itu dilakukan perawatan namanya splinting. Jadi itu kayak pakai semacam kawat. Dikasih kawat, terus dikasih bahan tambal supaya gondelan gandengan gimana Pak? Dipasang. Jadi biar nggak goyang. Jadi itu ditempel sama gigi yang masih kuat gitu. Jadi biar nggak tambah goyang. Ya itu kalau yang ini ya gigi depan itu kelihatan banget kawatnya di depan. Terus ini yang di bagian dalam itu jadi dipasangi seperti kawat atau wire supaya goyangnya nggak tambah parah. Bukan. Beda. Nah, ini tadi cara paling gampangnya, ya sikat gigi. Berapa kali Bapak Ibu sikat gigi sehari? Kadang 3 kali sikat. Kalau sikat gigi itu dua kali cukup. Pagi, kalau tadi sikat dulu. Kalau pagi sama malam kalau sudah tidak makan lagi. Sore atau malam. Kalau biasanya bareng pas mandi itu ya. Tapi kadang nanti masih pengen nyemil apa, masih mau makan apa gitu ya. Nah, terus nyikat giginya itu ada caranya. Kalau Bapak Ibu pegang sikatnya seperti ini, gerakannya ribet, gini ya, hanya ada. Nah ini tuh kalau terlalu kencang, gigi itu bisa aus. Itu juga bisa. Jadi kalau gerakannya seperti ini, gosok ini kan kencang banget ya. Nah itu bisa permukaannya haus. Jadi kalau Bapak Ibu enaknya gerakannya kombinasi muter. Kalau muter itu nggak mungkin kayak gini kencangnya. Kalau muter itu bisa pelan-pelan. Dan itu bisa mengurangi resiko gusi berdarah. Jadi ada juga yang giginya itu nggak bolong tapi ngilu.
untuk saya tuh giginya nggak bolong, tapi kalau minum manis, minum dingin, ngilu. Nah ternyata cara sikat giginya yang kurang tepat, kuancang banget. Jadi itu kelihatan di permukaan giginya itu kayak ada parit. Nah itu juga ngilu. Jadi muter aja sikat giginya. Kalau yang depan ya biasa, kalau yang pas buka mulut yang bagian dalam itu nggak apa-apa, maju mundur. Tapi kalau untuk yang samping itu enaknya muka. Ya. Nah terus biasanya nih ada yang suka pakai tusuk gigi kalau ada makanan yang ngelit. Iya. Oke, kalau tusuk giginya itu dipakai cuma buat nyengkel keluar makanan itu boleh, nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu kadang suka keenakan, jadi terus dicungkil terus. Nah itu bisa juga bikin giginya haus. Yang tadinya celahnya cuma kecil, selilitannya kecil, lama-lama jadi besar. Jadi kalau cuma tusuk giginya dipakai buat mengeluarkan sisa makanannya, boleh, nggak apa-apa. Yang nggak boleh kalau disogok terus-terusan, itu yang nggak boleh. Nggih, tadinya cuma bolongnya kecil, terus lama-lama nanti celahnya jadi tambah besar. Nah ini terus kontrol tekanan darah dan cek gula darah. Di sini rutin semua ya. Semua semoga selalu rutin ya. Di sini minum obat semua. Ada yang dibantu suntik insulin? Ada. Oh, jadi di sini dengan minum obat ya. Berarti tipe diabetesnya tipe diabetes 2. Jadi itu bisa dengan penyembuhannya dengan bantuan obat. Kemudian perubahan perilaku atau gaya hidup. Jadi yang DM tipe 2 ini kemungkinan besarnya untuk sembuh itu lebih besar, ya.